Saudara-saudari sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Karena ini adalah persoalan anak muda kepada saya. Dia bertanya, Gembala, adakah doa yang tidak dijawab oleh Tuhan? Dan kita melihat ada beberapa situasi jawaban Alkitab. Yang pertama sekali, dosa yang tidak diakui. Apabila dosa yang tidak diakui itu di hadapan Tuhan, itu membuatkan doa Anda tidak terjawab. Karena bagaimana Anda datang kepada Tuhan tetapi tidak mengakui kelemahan kesilapan yang Anda pernah lakukan di dalam kehidupan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sehingga ayat yang kedua saya bacakan di sini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah kejahatan. Saudara-saudari sekalian, apabila kita berdoa di hadapan Tuhan, jangan terburu-buru untuk terus-menerus berdoa meminta itu dan ini. Buatlah satu hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doamu. Untuk memulai doa pribadi di hadapanmu itu, di hadapan Tuhan itu adalah dengan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga dikatakan, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Perkara doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, yang kedua adalah motif berdoa yang salah. Apabila Anda salah motif berdoa di hadapan Tuhan, motif berdoamu hanya untuk kepuasan diri sendiri, hanya untuk syok sendiri sahaja, itu adalah doa yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Perkara yang ketiga, kurangnya iman apabila kita berdoa di hadapan Tuhan. Kurang iman bukan bermaksud Anda tidak pandai berdoa, Anda tidak tahu bagaimana berdoa. Kurang iman bermaksud seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Tetapi hendaklah ia meminta dengan iman yang tidak bimbang sama sekali. Bermaksud seseorang yang berdoa kepada Tuhan, seseorang yang beriman dalam doanya di hadapan Tuhan, setelah dia mengatakan doanya di hadapan Tuhan, dia tidak bimbang, dia menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu, waktu yang tepat, bila Tuhan mau jawab. Dia tidak bimbang, dia tidak uh, memikirkan bahwa esok, hari ini juga Tuhan harus menjawab doa. Tuhan tahu bila waktunya untuk menjawab doa saudara-saudari sekalian. Jadi doa yang iman itu adalah yang tidak bimbang. Kita mengatakan di hadapan Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan, kita tidak perlu bimbang. Sudah kita nyatakan, kita perlu beriman. Kita perlu percaya bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan kemahakuasaannya. Yang seterusnya kita melihat perkara yang keempat adalah di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Maksudnya ayat ini, jika kita datang berdoa kepada Tuhan dan kita tidak mengampuni orang lain, itu adalah ciri-ciri orang yang doanya tidak akan dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudari sekalian, untuk mengampuni ini bukan bermaksud kita lupa apa yang sudah terjadi. Kita pasti akan ingat karena kita masih ada pikiran, kita ada masih memori, dan semua itu tersimpan dalam pikiran kita. Tetapi mengampuni itu adalah supaya kita tidak terikat lagi, kita tidak diganggu lagi oleh perkara-perkara yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sekalian, jika Anda berdoa di hadapan Tuhan dan Anda masih belum mengampuni orang yang lain, maka doamu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi jika engkau sudah mengampuni orang lain, tapi engkau masih mengingat perkara-perkara itu, jangan sampai perkara-perkara yang sudah terjadi dalam hidupmu itu menghalang engkau berdoa di hadapan Tuhan. Mengingat boleh, tetapi jika sampai itu mengganggu, itu sampai terus-menerus mengganggu pikiranmu, maka itu tidak boleh. Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan. Kita sudah mengampuni seseorang. Bagaimana kita mengampuni seseorang dan kita masih dendam kepadanya? Ingat perkara itu tidak ada masalah.
Tetapi dendam itu adalah masalah. Jadi saudara-saudari, yang terakhir yang tidak dijawab oleh Tuhan adalah di dalam Matius 6 ayat yang ke-8 kita melihat bahwa karena itu janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita tahu bahwa apabila kita minta kepada Tuhan, jangan memaksa Tuhan atau jangan mengarah Tuhan bertindak sesuai dengan keperluan kita. Tuhan punya waktu dan caranya yang tepat untuk menolong setiap kita. Dia adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya, dan Dia mengerti, Dia tahu apa yang perlu Dia lakukan. Jadi saudara-saudari sekalian, 5 perkara ini hindari di dalam doamu, atau 5 perkara ini selidiki di dalam doamu, untuk kita laksanakan, untuk kita mengerti, supaya kita tahu bahwa Tuhan kita yang maha kuasa itu mampu dan boleh menjawab segala doa atau segala permintaan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.